Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Oktaviana dengan nomor induk mahasiswa 152190022 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan wisatawan muslim hotel konsep halal dan kepuasan di Malaysia. Pengaruh moderasi dari kesetiaan beragama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi turis muslim terhadap hotel berkonsep halal, khususnya di Malaysia. Berdasarkan tinjauan literatur di masa lalu, terdapat bahwa ada penelitian empiris yang sangat terbatas yang dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan keputusan wisatawan muslim untuk menginap di hotel konsep halal. Berbagai penelitian yang didasarkan pada pariwisata Islami, hotel atau pariwisata syariah telah diteliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi wisatawan muslim dan bagaimana hal itu mempengaruhi kepuasan mereka. Terdapat 6 variabel yang mempengaruhi secara langsung preferensi wisatawan muslim terhadap hotel konsep halal. Ini termasuk ketersediaan dan akses mudah ke makanan halal, fasilitas sholat di dalam kamar, dan akses ke masjid, larangan perilaku yang melanggar perilaku akhlak umum Islam, paket wisata ramah muslim yang mempertimbangkan musim raya, situs-situs yang berafiliasi dengan agama, dan pengabdian beragama terhadap Islam. Literatur masa lalu menunjukkan bahwa faktor-faktor ini memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kepuasan wisatawan muslim. Pilihan dan kepuasan tinggal di hotel konsep halal mungkin dimoderasi oleh pengabdian religius dari wisatawan muslim. Oleh karena itu, survei harus dilakukan untuk mengumpulkan persepsi wisatawan muslim tentang faktor-faktor ini untuk menetapkan atau menyimpulkan bahwa pilihan dan kepuasan tinggal di hotel konsep halal mungkin dimoderasi oleh pengabdian religius dari wisatawan muslim. Banyak penelitian yang dilakukan tentang Islamic tourist di seluruh dunia, khususnya di Malaysia. Namun, hanya sedikit studi yang berfokus pada identifikasi dan pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi hotel Islami di Malaysia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi hotel Islami dan pengaruhnya terhadap kepuasan wisatawan dan niat mengunjunginya kembali. Menurut laporan daya saing perjalanan dan pariwisata ASEAN tahun 2012, Malaysia termasuk dalam 10 besar negara, di mana 25 juta turis mengunjungi Malaysia pada akhir tahun 2011. Tabel di bawah ini menunjukkan pertumbuhan kedatangan wisatawan ke Malaysia dari tahun 2000 hingga 2013 yang menunjukkan bahwa Malaysia merupakan salah satu pasar pariwisata yang sangat potensial di pasar ASEAN dan di seluruh dunia. Sebelum mulai mendefinisikan pariwisata Islam atau pariwisata halal, penting untuk mendefinisikan pariwisata. Salah satu definisi populer untuk pariwisata diusulkan oleh WTO dan didefinisikan sebagai pariwisata terdiri dari aktivitas orang-orang yang bepergian ke dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan, biasanya selama tidak lebih dari 1 tahun berturut-turut untuk liburan, bisnis, dan tujuan lain yang tidak terkait dengan latihan, dari suatu kegiatan yang dibayar dari dalam tempat yang dikunjungi. Dari Medlick tahun 2003. Artinya, pariwisata memiliki 3 aspek dasar. Ini adalah pergerakan orang dari sisi permintaan, industri atau sektor dari sisi penawaran, dan hubungan interaksi orang. Namun, ketika berbicara tentang pariwisata Islam atau hotel halal, ada banyak ambiguitas seputar konsep tersebut, menurut Henderson 2010.
Henderson berusaha untuk mendefinisikan pariwisata Islami dan membedakan pariwisata Islami dari pariwisata non-Islami dan pariwisata an-Islami. Henderson mengemukakan bahwa pariwisata Islam lebih banyak dilakukan oleh umat Islam. Meskipun kemudian Henderson mendefinisikan pariwisata Islami sebagai kegiatan yang segala upaya pemasaran dan upaya pengembangan produknya dirancang untuk menarik umat Islam saja. Namun, bagi sebagian peneliti Muslim mendefinisikan pariwisata Islam yang secara ketat mengikuti nilai-nilai Islam dalam aktivitas pariwisatanya. Menurut Hasan, 2007. Menurut Syakiri 2006, mendefinisikan pariwisata Islam sebagai segala bentuk pariwisata, kecuali aktivitas pariwisata yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Definisi tersebut dianggap lebih tepat untuk pariwisata Islam. Definisi ini menjadi lebih dapat diterima di kalangan peneliti untuk menarik garis antara pariwisata Islam dan pariwisata umum. Oleh karena itu, wisata Islami merupakan suatu kegiatan umat Islam yang bertujuan untuk relaksasi dan hiburan dalam penyelenggaraan perhotelan untuk menarik umat Islam ke suatu tujuan tertentu dengan menerapkan prinsip Islam. Menurut Dogan 2010. Banyak teori yang dikemukakan dan dibahas oleh berbagai penelitian di bidang pariwisata Islam atau wisata halal. Salah satu pendekatan untuk memeriksa apa yang memotivasi atau nilai-nilai yang mendorong umat Islam untuk memilih tujuan tertentu. Banyak peneliti mencoba menerapkan teori terkait motivasi untuk meneliti pilihan turis Muslim. Salah satu teori yang banyak dibahas adalah model motif Maslow 1943. Teori Maslow dikutip dalam banyak literatur perjalanan dan pariwisata seperti Mill dan Morrison 1998 yang berfokus pada 5 kebutuhan seperti kebutuhan fisiologis, keselamatan, kepemilikan, esteem, prestasi, aktualisasi diri, jujur pada diri sendiri. Banyak juga penelitian yang fokus pada penggunaan model Mill dan Morrison 1998 untuk mengkaji nilai-nilai dan motif wisatawan. Dari segi Islam, nilai-nilai Islam yang diasosiasikan dengan umat Islam sangat penting bagi mereka yang benar-benar memahami dan mengamalkan Islam. Muslim berusaha keras untuk mengikuti jalan Allah, syariah yang berasal dari Quran dan hadis. Di dalam Islam juga menekankan pada nilai-nilai seperti keluarga, komunitas, kesopanan, dan moralitas. Menurut Hoji 2020. Banyak peneliti lain yang telah melakukan penelitian serupa di kalangan wisatawan Muslim di seluruh dunia pada bidang yang serupa untuk meneliti alasan pilihan Muslim untuk tujuan atau hotel tertentu atau alasan bepergian. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi pilihan umat Islam adalah ketersediaan dan kemudahan untuk mengakses makanan halal. Ketersediaan dan kemudahan untuk mengakses makanan halal dianggap sebagai salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi turis Muslim untuk memilih tujuan tertentu dan secara langsung berhubungan dengan kepuasan. Dan itu wajib bagi wisatawan Muslim yang lebih taat beragama dan dapat mempengaruhi kepuasan. Karena makanan halal dianggap sebagai salah satu elemen kualitas layanan yang disediakan oleh hotel bagi umat Islam. Kualitas layanan ternyata memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan wisatawan. Faktor kedua yang mempengaruhi pilihan wisata Muslim adalah dalam memilih hotel dan jasa berwisata adalah fasilitas sholat. Ketersediaan fasilitas sholat di tempat-tempat wisata dan umum dianggap sebagai faktor yang sangat penting yang mempengaruhi pilihan wisatawan Muslim terhadap negara dan khususnya hotel. Beberapa turis Muslim lebih suka memiliki fasilitas sholat di kamar dan di lokasi wisata dan terdapat arah kiblat yang harus ditunjukkan di dalam ruangan atau di mana fasilitas sholat tersedia. Penunjuk arah kiblat ke Mekah, sajadah, dan musola menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan hotel turis Muslim. Atribut Islam seperti aksesibilitas masjid, ketersediaan sarana sholat,
penempatan kiblat indikasi waktu sholat, dan menghormati waktu-waktu tersebut selama perjalanan dan di hotel penting bagi sebagian besar wisatawan muslim karena itu mempengaruhi pilihan turis muslim. Faktor ketiga yang mempengaruhi wisatawan muslim untuk memilih hotel adalah praktik umum terkait moralitas Islam di hotel atau di lokasi wisata atau masyarakat. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi moralitas Islam secara umum adalah hiburan. Hiburan Islami dianggap sebagai salah satu atribut berwujud yang diprioritaskan dan penting yang mempengaruhi pilihan wisatawan Muslim terhadap hotel atau hotel syariah di Malaysia. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai moral Islam secara umum. Umat Islam seperti pemisahan layanan yang diberikan oleh hotel kepada pria dan wanita, dan kode pakaian Islami. Kode pakaian perilaku non-Islami dianggap sebagai faktor paling utama yang dipertimbangkan oleh wisatawan Muslim yang mengunjungi Malaysia selama musim perayaan dalam memilih hotel. Non-penggunaan alkohol dan minuman terkait yang mungkin mengarah pada perilaku buruk juga ditemukan sebagai faktor penting bagi wisatawan. Wisatawan Muslim lebih memilih menginap di hotel yang melarang pasangan yang belum menikah untuk tinggal dalam satu kamar. Terdapat adanya hubungan positif antara nilai-nilai moral Islam dan kepuasan wisatawan Muslim. Paket liburan ramah Muslim ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pilihan hotel di kalangan wisatawan Muslim. Paket liburan ramah Muslim seperti di bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Kurban dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi pilihan hotel Muslim, tempat di mana mereka yang akan menginap. Sebagian besar wisatawan Muslim yang berkunjung ke Malaysia menganggap fasilitas layanan Ramadan tersedia atau tidak sebelum mereka memilih hotel jika mereka berpergian saat musim Ramadan. Selama Idul Fitri, lebih banyak ditemukan gambar-gambar piktografik dan naratif Islami. Aspek lain dari paket liburan ramah Muslim yang ditelaah di masa lalu adalah kegiatan wisata halal ternyata berdampak positif terhadap pilihan hotel turis Muslim di Malaysia. Layanan berkualitas tinggi dianggap penting untuk menciptakan nilai bagi wisatawan yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan dan mempromosikan kata-kata positif dari mulut ke mulut atau niat untuk mengunjungi kembali. Situs religius. Situs religius yang berafiliasi di dekat hotel atau seperti di destinasi memiliki dampak signifikan pada pilihan turis Muslim untuk tujuan perjalanan dan hotel. Artefak Islam yang kaya di sekitar hotel atau tujuan wisatawan, seperti Masjid Putrajaya Malaysia. Masjid itu diberi nama Masjid Putra yang diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Masjid ini merupakan salah satu bagian kebesaran dan landmark kota Putrajaya. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1997 dan selesai 2 tahun kemudian. Letaknya berhadapan dengan Danau Putrajaya. Dari masjid ini dapat dilihat dengan jelas keindahan danau yang luas dan kawasan Santero Putrajaya yang asri. Karena lokasinya yang berada di bibir Danau Putrajaya, secara sepintas, Masjid Putra ini tampak seperti masjid terapung. Lokasinya yang memang menjorok ke arah danau, menjadikan Masjid Putra kelihatan seperti terapung-apung di permukaan danau buatan ini. Di depan Masjid Putra, para wisatawan Muslim akan melihat sebuah pemandangan lapangan besar berbentuk persegi dan tiang-tiang bendera negara bagian Malaysia yang berjejer di sana. Yang kedua, keindahan arsitektur Islam di Malaysia, yaitu Masjid Negara Malaysia didesain serupai lambang 5 rukun Islam. Berkat sentuhan 3 arsitek andal, yaitu Howard Ashley dari Departemen Pekerjaan Umum Inggris dan 2 warga asli Malaysia, yakni Hisham Al-Bakri dan Baharudin Qasim. Masjid Negara Malaysia ini berdiri megah dan menawan dengan konsep modern tradisional. Masjid yang diresmikan pada tanggal 27 Agustus 1965 ini memancarkan keindahan arsitektur modern,
yang terpancar dari setiap unsur bangun tanpa meninggalkan kekayaan mosaik budaya dan tradisi Islam tradisional. Gaya modern yang diadopsi tampak dari penutup atau atap masjid yang memiliki 18 sudut. Atap atau kubah utama masjid ini didesain menyerupai bintang melambangkan 13 negara bagian Malaysia dan 5 rukun Islam. Untuk memberikan kesan padat, atap dengan desain bintang ini dikelilingi kubah kecil sebanyak 48 kubah dengan warna senada. Sisi dalam kubah payung dihias dengan ukiran kaligrafi Al-Quran, sedangkan bagian puncak bangunan menaranya menyerupai bentuk payung yang sedang tertutup. Konsep bangunan masjid yang rampung dikerjakan selama 3 tahun, sejak 1962 hingga 1965 ini, menyerupai rumah panggung Melayu yang berdiri kokoh di atas tonggak dari beton. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 13 hektar. Masjid yang berlokasi di Malaysia ini dikelilingi kolam, air mancur, dan taman, sehingga membuat siapa saja yang berada di kompleks masjid tersebut akan merasa nyaman. Yang ketiga, Museum Seni Islam atau Islamic Art Museum Malaysia menjadi faktor yang paling penting dalam memilih hotel. Museum ini dibuka pada tanggal 12 Desember 1998 di Kuala Lumpur, atau yang disebut juga Museum Kesenian Islam Malaysia, menjadi salah satu destinasi untuk mengenal perkembangan Islam di dunia. Koleksinya pun ada ribuan dan berasal dari sejumlah tempat di dunia. Berlokasi di atas tanah seluas 30.000 meter persegi, Islamic Art Museum Malaysia tampak menawan dengan bangunan yang bergaya modern. Tampak juga kubah bergaya Asia Tengah hingga keramik yang dibuat menyerupai bait Al-Quran. Untuk koleksinya, Islamic Art Museum Malaysia tidak hanya berfokus pada Timur Tengah atau Persia saja, melainkan juga dari Asia. Beberapa koleksinya yang paling terkenal adalah replika dari Masjidil Haram di Mekah yang berukuran besar. Selain itu, terdapat juga aneka keramik, manuskrip Al-Quran, hingga kain dan koin bersejarah dari peradaban Islam. Layaknya sebuah galeri, setiap bulannya Islamic Art Museum Malaysia memiliki pameran sementara. Untuk sekarang ini, ada pameran Dalail Al-Khairat yang merupakan manuskrip doa dari abad ke-16 sampai ke-19 serta pameran fotografi. Perjalanan religi dan warisan dianggap sangat umum di kalangan umat Islam. Seni dan arsitektur Islam ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pilihan hotel dan tujuan perjalanan turis Muslim. Menurut Musa et al., sebagian besar umat Islam melakukan perjalanan untuk melakukan tugas keagamaan seperti haji atau perjalanan spiritual apapun. Juga atraksi di negara-negara Muslim juga yang ditemukan memainkan peran penting dalam membuat keputusan tempat tinggal. Artinya, umat Islam yang berkeliling dunia, terutama untuk motivasi beragama, selalu memperhatikan kesenangan dan berkah dari Allah SWT dan menghindari perbuatan salah dan bepergian ke tempat-tempat itu untuk memuaskan kepada diri sendiri dan rekreasi mereka. Dan juga situs Muslim dianggap sebagai salah satu halaman kunci untuk turis berbasis agama. Kesimpulannya adalah, pariwisata Islam dan hotel yang sesuai dengan syariah atau konsep hotel halal telah menerima banyak minat dalam pariwisata perjalanan dengan pertumbuhan populasi Muslim. Para pelancong dari Timur Tengah dan negara-negara Muslim lainnya secara tidak langsung dan langsung telah memaksa beberapa industri pariwisata terkemuka untuk mempertimbangkan apa yang halal dan non-halal. Pemasok di industri melalui mempromosikan hotel mereka untuk menarik umat Islam yang menandakan bahwa mereka sepenuhnya mematuhi kebutuhan agama umat Islam.
beberapa faktor yang mempengaruhi umat Islam yang benar-benar mempraktekkan Islam dan yang benar-benar memahami dan ingin mengikuti Islam telah dipertimbangkan dan kebutuhan mereka ditangani oleh sektor pariwisata atas nama pariwisata Islam, konsep hotel halal, layanan, pembiayaan, dan aktivitas lainnya dirancang untuk menarik dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan Islam. Kebutuhan turis Muslim ditangani dengan ketat. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada sedikit atau keterbatasan penelitian empiris yang dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan hotel turis Muslim. Dengan kata lain, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi wisatawan Muslim terhadap hotel atau tujuan wisata. Karena pariwisata Islami adalah tentang mengikuti semua aturan Islam dan syariah dalam memberikan layanan yang lebih halal di setiap aspek seperti halal hotel. Ini berarti makanan halal, fasilitas sholat, paket wisata ramah Muslim, situs afiliasi keagamaan, dan moralitas umum. Faktor-faktor tersebut nampaknya secara langsung mempengaruhi kepuasan wisatawan Muslim. Berikut itu adalah terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.